Hola, hola, hola Bamba. Hola, apa kabar? Bamba baik. Ntar dulu, mana tadi tuh Mak Ulan Mayuke? Hai, Kak Gebi. Halo sayang. Bajunya lucu. Ini baju endorsean. Aku lupa tapi siapa yang endorse. Kanza mana? Malam. Kabur mereka. Mana dia Mak Ulan? Mak Kanza. Kanza, mana kau? Request lah. Kau nggak ketemu Kanza? Kan di Bali-Bali juga. Enggak, dia sibuk juga, aku sibuk juga. Hmm. Apalagi besok aku full banget besok. Jadi kau nanti dari Jakarta dong? Atau Bali Dari, Singapura? dari ini dari apa? Dari apa? Singapura. Udah beli tiketnya? Oh, oh, belum beli. Kenapa emang? Harganya berapa? Eh Belasan. Oh nggak sampai puluhan, nggak sampai 20 gitu. Ya Enggak sampai. murah lah. Aku udah ngecek udah belasan. Pulang pergi kan? Enggak, Oh, pergi toh. oh, Mahal ya? mahal lah. Ya udah nanti aku coba cek-cek lagi lah. Cek-cek lagi PP-nya. Emang belum tahu tanggal pulangnya ya, makanya nggak bisa pulang pergi Iya, ya. nanti paling eh, pulang pulangnya masih bingung kan, belum tahu tanggal berapa. Langsung ke New York atau ke San Francisco dulu? Ke enggak ke SF aku, ke New York. Tapi kan pasti transitnya ke San Francisco. Ke aku sih masih bingung nih, masih bingung. Kalau misalkan aku jadi ke Jepang, kalau misalkan jadi ke Jepang, uh, dari Jepang ke LA deket. Udah aku cek-cek Mhm, tuh. Dari Jepang mhm. kayak cuma 9 jam atau 8 jam gitu. Ya kalau Deket. Nah, ke LA, udah ketemuan sama Andre aja. aku ketemu sama Alenka nanti. Memang udah janjian sama Alenka mau ke ini ke New York bareng sama sama Sally apa semua. Ah, oh, Mau aku nggak tahu apa? Alex. Aku taunya. Mana Kanza? Request lah. Ada nggak Kanza? Mana si Kanza ini? Lagi ngelecong kau Kanza. Oh ngelecong nih kayaknya anak ini. Baru juga naik masa udah ngelecong lagi, Mak. Dia kan begitu. Kanza ini kuat ngelocoknya loh. Heeh. Dia kan Makanya bulu kuat ngelecong. numbuh terus. Heeh. Ya kan harusnya belinya yang round trip. Dia soalnya lebih murah kalau one way gitu mahal belasan tuh. Nah, makanya nanti ada udah kemarin diajarin sama Kak Hana untuk beli cari tiket murah itu Oh ada iya, aku mau aplikasi. ketemu sama Kak Ana sama Ayu nanti besok kayaknya. Oh, ma mana Kanza? Udah udah ku inbox dia. Udah Lagi udah ku pipis kali. inbox tadi si botak itu. Amin, makasih doanya. Katie naik, Katie nggak bisa sayang. Besok dia masih ada makeup lagi pagi. Jadi dia tidur, tidur awal. Oh dia 2 hari nih Apin itu. Beda tempatnya, Hmm, beda-beda tempat. hmm, Jaringannya mm-mm. Mak katanya si Kumala. Kumala, Kumala Itil harusnya Kak namamu. Kenapa ku malah itu kau habis? Kuota kau habis. Jaringannya katanya harem. Oh, bonjour, Eh, sawan. Pak, loh.
Namanya sama kayak Kanza Kumala. Iya. Dia di Kumala, dia namanya Kumala Aulia. Kumala Aulia. Ganti ya namamu ya, jangan Kemala Aulia. Udah itu tuh, udah apa? Udah ku fallback. Udah sah nama kau ya, Kumala Aulia. Dari Bali ada kok langsung ke New York. Masa? Dan 25 jutaan gitu loh. Masa? Pulang pergi sih. PP. Iya, pulang PP. pergi sih. Perjalanannya Oh ya, sekitar $1.700 $1.700. perjalanan. Tahu enggak 31 jam? Ya, anjir. Lah lu dari balik ke Singapura emang lu mau itu dulu, singgah dulu. Enggak, gue kan ini kan mau ke Bangkok dulu. Dari Bangkok gue mau ke Hong Kong. Dari Hong Kong gue mau ke Jepang. Nah, jadi maksud gue dari Jepang nanti kan gue kan mau kayak di Hong Kong berapa hari, terus di Jepang berapa hari. Jadi kayak Cucok ya jadi ini ya. ada waktu santainya itu, terus dari Jepang baru ke Amerika lebih deket gitu. Keren loh GB ini loh. Enggak Mau lah. keren lah. Kerenan juga lah. Pulang gampang gitu. Aku pengen loh kayak GB ini lah. Apa aku jual diri? Ada jengong kau digiring netizen nanti kayak gitu. Boleh lah GB ajarin aku jual diri lah. Kanja keluar kok, mana Kanja ini? Cike ke Jepang ikutin Mami Isa. Sebelum dia ke Jepang, visa gue nih ya, gue tunjukin ya. Gue udah punya visa 3 tahun, visa Jepang gue. Tuh. Sebelum dia ke Jepang, visa gue tuh udah ada ya. Kenapa gue harus bikin visa 3 tahun? Nih, visa gue untuk 3 tahun. Ya, kenapa gue bikin visa gue untuk 3 tahun? Karena gue udah punya visa US 5 tahun. Jadi kalau gue mau pergi ke US, gue bisa tembaknya ke Jepang. Karena memang dari Jepang itu paling dekat untuk ke US. Benar. Jadi gue tuh ngakalin gimana caranya supaya gue nembak itu, gue nggak jauh kalau gue mau ke US. Karena kan gue ke US, visa gue 5 tahun. Gimana caranya nih, gue bisa ke US nggak panjang waktunya, nggak jauh gitu loh. Dengan caranya satu-satunya itu ya Jepang. Jepang itu paling dekat sama US. Tuh, ya visa Amerika 5 tahun. Visa Jepang gue 3 tahun. Udahlah, nggak usah lu kasih bukti. Iya, kalau lu bilang gue ngikutin si Sahrul, sorry to say, gue duluan punya visa Jepang dibanding dia. Dia nggak punya visa. Ya, dia cuma pakai apa namanya? Visa on arrival. Gue punya visa 3 tahun. Oh, lu mau ke Jepang. Oke, ya kalau di Jepang sih lebih make sense sih. Narita. Tapi emang lu kena siapa? Lu banyak orang teman di New York. Kenal. Banyak. Ada apa namanya? Giselle. Ya, ada Camilla, terus ada main banyak. Soalnya lebih mehong di New York sih, Wak, daripada San Francisco aja mehong. New York lebih mehong lagi. Kecuali lu mau tinggalnya di Jersey City atau New Jersey, bisa lah lu cari tempat yang 2 minggu Airbnb gitu, yang misalnya 1.000 sebulan gitu atau berapa. Kita nanti rencana cari Airbnb kan bertiga patungan nama Iya. Nama. Iya, kalau Airbnb bisa. Soalnya kalau misalnya hotel mampus lah kau. Iya. Nggak bisa masak juga kan, gue lihat kasihan. gue pantau sih. Ini jujur ya, Gap. Waktu lu di San Francisco, gue bilang ini gue kan lagi kerja kan. Gue pantau IG lu kan. Gue bilang kan si Gapi ada di San Francisco gitu. Tapi kan untung lu sama gue lagi nggak berantem gimana si Gap. Tadinya aku mau DM lu cuman enggak. Gue masih baik sama si Isa kan. Iya padahal kalau ketemu itu sama di SF itu. Kalau lu udah berantem ya. Tapi kan gue nggak bisa bermuka dua, Gap. Ngerti nggak sih? Gue masih jaga loyalitas gue ke teman gue. Cuma nanti kalau misalkan emang itu kita ketemu di ini aja di New York, kita Pride di sana. Kalau enggak nanti gue kan karena gue ke New York itu gue bukan karena Pride aja, gue mau ziarah ke makam Mak Vivi gitu loh. Jadi San Francisco. Enggak, dia di New Jersey. Dia makamnya di New Jersey. Jadi gue
gua mau ziarah ke sana gitu kan, karena kan gua ke Amerika ini kan dia banyak andil, gue bisa pergi ke Amerika tuh banyak andil dianya gitu, jadi gue harus pergi ke sana gitu, mau ziarah ke makamnya dia gitu. Makanya karena kan gue udah gak bisa ketemu dia kan, jadi nanti ke New York itu bukan semata-mata karena untuk pride aja, enggak, untuk ketemu, untuk pergi ziarah ke makamnya juga gitu. Sama nanti gue insya Allah gue pasti ke ini lagi, kemana, ke SF lagi, ke SF karena gue kan ada Kak Agus, ada Kak Riko di sana gitu, ada Kak Hana. Udah nggak usah ngomongin si Isa. Ya, ya udah bener. Kalau misalnya lu di sini, tapi kan lu akan harus pulang ke Indonesia lagi kan. Kalau misalnya lu dapet kecantol bule, lu mau pulang tektokan gitu, bolak Pulang pergi. nggak, pulang gue nggak suka tinggal di sana. Nggak harus tinggal di sana kan. Kalau misalnya lu dapet lekong, lekongnya bilang stay baby. Stay baby, nggak, gue nggak bisa, gue nggak suka Amerika. Ya kalau duitnya gede, Tapi gue nggak mau tinggal di sana, gue nggak suka untuk tinggal di ya sana. udahlah. Nggak bisa dipaksain sih, Gap. Sama sih, ya nggak bisa, ya udahlah. Ya, untuk saat ini gue nggak bisa bilang nggak suka sebenarnya, gue nggak bisa bilang nggak suka, tapi untuk saat ini gue belum dapat feel untuk tinggal di US karena belum dapat ini loh. Gue kesana tuh ya apa sih US ini, ya udah gini aja gitu loh. Yoke dia belum dapat feel-nya yang enak gitu loh untuk tinggal di situ tuh. Belum jatuh cinta juga, Mak. Ya. Kalau jatuh cinta lah, udah berbunga-bunga. Lu terakhir kali jatuh cinta kapan, Gap? Terakhir kali jatuh cinta. Nah, Kenapa? kan? Dia Kalau dia pas dia di New York tiba-tiba dia jatuh cinta dengan lelaki di sana, nah udah dia akan pulang lagi. Iya. Gue nggak pernah jatuh cinta. Kalau sayang iya, kalau sayang, kalau sama pasangan tuh gue selalu. Berarti belum ketemu. Kalau sayang mah ya gue juga sayang sama orang. Sama kucing pun gue sayang. Gak mungkin gue jatuh cinta sama kucing, gila. Kalau jatuh cinta, gue udah lupa rasanya jatuh cinta. Gue udah Nah lupa itu. banget. Karena gini loh, gue terakhir jatuh cinta itu lama banget, tahun 2016 kalau nggak salah. Itu yang benar-benar gue jatuh cinta, gue nangis, gue putus nangis, gue benar-benar nangis itu ya, jatuh cinta benar-benar kayak yang orang kayak depresi gitu. Itu benar-benar gue ngerasain jatuh cinta gitu. Tapi setelah itu gue udah mutusin, udahlah, gue nggak mau lagi jatuh cinta. Lebih baik kayak sekarang, udah lebih baik gue sama cowok ya udah. Kalau misalkan emang dia mau sama gue ya udah kita jalanin gitu loh. Tapi untuk cinta itu nggak bisa. Makanya gue tuh sekarang itu untuk kayak sama cowok gitu, sama cowok kayak misalkan bilang I love you gitu, nggak bisa. Gue nggak bisa bilang I love you karena lu gak cinta. Ya, karena menurut gue gini, kalau bilang I love you berarti gue cinta. Iya. Kalau gue udah cinta banget, kalau gue udah cinta banget, baru gue bisa bilang I love you. Tapi kalau gue belum bisa bilang I love you, itu gue hanya sayang gitu loh. Ya nikmatin dulu aja lah ke New York. Tapi kata gue sih lo pasti dapat lekong di sana. Gue kalau nggak cinta sama bapakmu ini nggak betah juga gue di Paris. Karena cinta sama bapakmu ini bikin gue betah di Paris. Endul peler ubah. Yeah. Bukan soal endul pelernya aja, Gap. Tanggung jawabnya itu yang susah dicari. Bisa lo tuh Yoke, gue 10 tahun lo nggak pulang-pulang ke Indonesia lo Yoke. Aku nggak bisa, Mak. Aku setiap tahun aku tinggalin lakiku 2 bulan 3 bulan di Indonesia. Saking aku bosan gitu sama lakiku. Takut kehilangan laki gue gitu loh. Takut kehilangan laki gue, takut ditinggalin. Namanya paranoia, bencong ini kan macam-macam, beda-beda pemikiran bencong kan beda-beda. Takut ditikung lah, takut nanti lekongnya ke sana lah. 10 tahun loh, Yoke, gue gak pulang, pada kata laki gue, lo mau pulang aja kan, kita udah ada surat izin tinggal, duit ada, pulang aja. Pokoknya takut aja kalau pulang ke Indonesia tuh, takut ntar laki gue main sama bencong, takut laki gue main sama pewong, kayak gitu loh. Ini juga sekarang Uma kerja kan bisa aja kalau misalnya emang niatnya si Uba mau itu. Waktu dulu. Kalau sekarang masa bodoh aja dia mau main siapa terserah, yang penting gua nggak lihat gitu. Dulu waktu baru-baru rumah tangga gitu ya. Karena dalam hubungan itu kan, kalau kita baru-baru itu kan kita masih ada rasa cemburu, masih rasa ada takut tinggalin. Tapi udah lewat masa kayak di atas 10 tahun ya. Teman-temanku ya banyak yang udah di atas 10 tahun itu yang udah kayak ya udah kayak teman hidup, bukan untuk hilang hidup. Tapi nih Gap ya,
contoh-contohnya kan lu bisa lihat kayak Solena, si Mila, si Giselle itu di New York semua loh. Mereka jadi ibu-ibu semua loh. Lu mau nggak jadi kayak mereka? Gue nggak suka tinggal, belum nggak, bukan nggak suka, belum dapat feel-nya. Gue nggak bisa bilang nggak suka ya. Gue nggak tahu nanti tiba-tiba kalau gue di sana tiba-tiba dapat laki, gue disuruh pindah, dan laki itu gue suka, gue kecintaan, gue ya udah move, ya udah gitu. Kalau Ya. emang udah dapat feel, kalau nggak dapat feel-nya Ya nggak kan? bisa. Ya. Tapi seenggaknya lu udah berbunga-bunga karena lu inget apa jatuh cinta itu gimana. Tapi udah lama nggak jatuh cinta 2016 ya oke lah. Gue masih memikirkan untuk pindah ke luar negeri. Ada dua option yang gue pikirkan. Pertama, gue masih punya mimpi di Indonesia ini. Masih banyak banget. Bukan option dong. Alasan kenapa nggak mau pindah gitu. Kalau option Terus reason namanya reason. Terus yang kedua, nenek gue tuh udah 80 lebih, udah mau 90 tahun. Gue sayang banget sama dia. Jadi gue kan dari umur 7 tahun sampai umur 10 tahun tinggal sama dia kan. Terus mama gue juga udah tua juga kan. Jadi gue mikir gue nggak mau sampai lewat gitu loh. Makanya bokap gue tuh gue feeling banget kayak kemarin pas dia sakit. Abang gue bilang udah papa nggak apa-apa, udah dibawa ke rumah sakit. Feeling gue tuh pengen pulang. Gue bilang oh nggak bisa nih, gue harus pulang. Terus kata Kak pulang Kak. Terus Mak WD telepon ngechat balik kau nong katanya, balik kau nong, kata kita nggak pernah tahu umur, bilang kayak itu kan. Bener, tapi feeling pulang gitu loh. Akhirnya gue pulang, bener gue pulang, dia nunggu gue loh. Jadi gue pulang 4 hari, gue spend time together sama bokap gue mijitin dia, gue ngobrol sama dia, gue nyuapin dia makan apa semuanya. Udah 4 hari udah lewat gitu loh. Jadi gue nggak ada rasa penyesalan gitu. Ini Gap, aku sharing ya, nenekku juga meninggalnya umur segituan lah, 70-an lebih lah, hampir 80. Tapi aku nggak bisa 24 jam di sana. Aku harus melanjutkan hidup kita kan. Tapi waktu kita ada di sana, kita sayang dia, mereka tahu kita mau di sana. Misalnya ya, aku sih nggak bilangin jelek-jeleknya. Misalnya kita tinggal sama dia satu rumah, satu kamarnya sebelah. Kalau nggak sayang mah nggak sayang, Gap. Mending kita datang ke sana, silaturahmi, lebaran, spend time, tapi dia tahu kita sayang. Jadi kita juga nggak bisa jadi manusia harus tungguin gitu. Jadi lu nggak move on. Tapi aku ngerti maksudnya, ya takut ada apa-apa nenek lu jauh gitu kan, nggak bisa pulang. Karena gue mikir gini loh, bisa pulang, gue mungkin bisa pulang. Tapi kalau gue belum dapat green card gimana? Gue kan nggak akan bisa pulang dong. Kan tapi lu jangan overstay. Lu 6 bulan lu pulang. Kan bisa, kalau bisa itu bisa. Ya, bisa sih. Cuma kan makanya itu yang sampai sekarang jadi problemnya itu gue kenapa nggak mau move ke sana itu juga dari kemarin. Karena gini, gue berpikir gini, kalau gue pengajuan asylum, terus gue pengajuan dapat green card, otomatis kan gue nggak bisa keluar dong selama bertahun-tahun dong. Harus nungguin green card keluar. Nah, gue kan nggak pernah tahu nih, tiba-tiba gue dapat kabar buruk tentang nenek gue, tentang nyokap gue nggak bisa pulang sama sekali, yang ada nanti penyesalan di diri gue. Nah, itu yang gue takutkan sampai saat ini. Jadi jangan apply asylum, lu tetap perpanjang visa Amerika aja, setiap 6 bulan lu keluar. Gitu ya. Iya, lu terlalu overthinking deh. belum dapat lekongnya, belum di Amerika. udah mikirin nenek lu segala, tapi gue ngerti. Si Gaby kayak gue dulu gue pertama kali gue ke Paris gitu. Aduh gimana ya kalau gue kan mau cari izin tinggal kita kan jadi overstay kan. Cari lekong supaya ada yang menanggung jawabin kita kan untuk ngurusin surat itu kan bertahun-tahun itu tuh. Selama surat itu belum keluar itu kalau ada telepon tuh nggak pernah gua matiin. Kalau ada telepon dari Indonesia, bung jatuh gua udah beresau tuh. Iya. Ya, jadi kalau misalnya Gaby mau ngomong apa, aku pasti bisa ada jawabannya karena ya aku tinggal di Amerika udah 17 tahun, hampir semuanya aku tahu lah. Dan aku pasti mikir Gaby cocok di New York sih. Aku aja yang tinggal di sini, gua nggak cocok di New York. Tipe Gemini itu full overthinking. Iya bener, aku tuh tipe orang yang gampang hal kecil aja bisa aku pikirin. Jadi nanti lu coba ya, nggak besok juga lu harus tinggal di New York, ya cobain dulu aja. Kata gue pasti ketagihan. Gue aja yang tinggal 17 tahun di sini ya, Gap. Setiap kali ke New York pasti aja dapat lekong loh. Lekongnya tuh yang bucin-bucin banget. Will you stay?
kalau misalkan kayak misalkan kita sampai stay 6 bulan, terus kita keluar lagi nih, terus kita mau masuk lagi, emang nggak banyak pertanyaan, ngapain lu lama-lama kemarin stay? Mhm. Mhm. Tanya kan? Mhm. Nah itu gue nggak mau gitu loh. Makanya gue tuh nggak mau pergi ke negara manapun, gue nggak mau ada something problem gitu loh, pergi ke negara manapun. Jadi kayak gue bisa mondar-mandir pergi ke negara manapun tanpa ada problem. Nah itu yang gue mau. Ya lu bilang aja lu jalan-jalan, nggak usah bilang lu ada pacar juga. Ya tapi kalau misalkan tiba-tiba dicek kemarin kok tinggal sampai 6 bulan, nah mau alasan Enggak. Ada temen, ada keluarga, nggak apa-apa. Banyak yang kayak gitu kok. Kan yang penting lu keluar, lu nggak kerja. Ya kalau ngelontong dia juga nggak tahu. Dan legal juga, lu nggak bakal besok di penjara, Gaby di penjara gara-gara ngelontong, enggak. lihat nanti lah ya kalau dapat laki ya, kalau Iya. dapat Tapi enggak, maksudnya aku cuma pengen ngebuka pikiran Gaby gitu. Jadi jangan ke sana tuh kayak hatinya tertutup. Jadi sediakanlah tempat untuk jatuh cinta gitu loh, Gap. Ngerti nggak sih? Itu aja sih. jatuh cinta sih Ya nggak, belum, Mak? nantilah belum, nggak tahu ya, kan nggak bisa jatuh cinta udah lama 2016 Iya. dulu bayangin aja terakhirnya. Gue juga nggak, Gaby, gue 17 tahun nggak, gue suami gue 7 tahun aja gue ngajak cinta sama dia, makanya gue ceraiin. Lo tuh gimana? Lah kalau nggak bisa dipaksain nih cinta ya, Mak. Gue tuh pengen Kalau tuh jatuh cinta tuh kayak Uma ketemu ubah kau tuh, nah jatuh cinta langsung betah. gue pengen dapat laki kayak Duda, ada anak. Nah gue tuh pengen banget, itu cita-cita gue tuh, dream gue tuh bener-bener gue pengen dapat laki Duda, punya anaknya jangan udah besar ya, gue nggak mau anaknya udah besar. Gue masih pengen anaknya masih kecil, entah masih 1 tahun 2 Banyak. tahun 4 tahun Banyak itu Gaby, ya, banyak itu. kayak begitu. Nah dia kerja, gue di rumah ngurus anak, gue masakin dia, gue ngurusin itu dream gue banget, itu dream gue banget ke Gap, itu dreamnya pada laki-laki buat jadiin apa, cewek-cewek jadi neni. Nggak masalah gue mau dianggap neni kata apa itu, karena emang gue suka anak kecil. Pertama gue suka anak kecil, kedua gue suka di dapur, di dapur gue suka masak. Ketiga gue lebih suka santai di rumah, gue nggak suka keluar kan, gue kan nggak suka kelayaban. Tapi tahu nggak, lu bakal berantemnya sama siapa? Sama istrinya, sama ibunya. Enggak mungkin, karena gue tipe orang yang sayang sama orang tua juga. Jadi gue tuh gampang deket sama orang tua. Bukan ibunya lakinya, ibu anaknya sama mantan istrinya. Nggak mungkin. Jenggut-jenggutan pasti ini, Mak. Ya nggak, kebayang nggak? Udah gue makanin, udah gue cebokin, terus jenggut-jenggutan sama mantan istrinya. Nggak lah, kalau misalnya kan nggak mungkin dijenggut gue urusin anaknya. Tapi biasanya kayak gitu, karena mereka masih belum move on sama suaminya kan, terus tiba-tiba lu datang ngurusin anaknya, terus ya pasti namanya jealousy pasti ada aja, Gap. Itu kebanyakan kayak gitu. Ya gue satuin lagi, lu nggak boleh berantem sama istri gitu. Kalau memang ada waktu, bagi waktunya untuk anak untuk istrimu, iya, anakmu gitu. Kalau di mereka ngewe lagi gimana? Ayo. Nggak mungkin lah. Gue lebih hot. Sekarang gue tanya, lu udah pernah aku masih kodok? Emang si lakinya si kodok balik lagi sama bini yang dulu kan? Enggak. Ya, aku nggak bisa ngomong gitu juga, nggak kenal sama bininya, Mak. Kan lakinya si kodok kan punya anak juga. Ya udahlah. Kita have fun dulu aja, Gap. Kita ke New York have fun dulu aja. Nanti aku pasti ketemuin kamu di New York sih. Nggak, kalau laki kan kayak gini, tipe laki-laki tuh kayak gini. Kalau dia udah berpisah dengan pasangannya, dia udah mendapatkan pasangan yang baru gitu kan. Biasa tuh dia tuh udah melupakan pasangannya yang lama dengan treat pasangannya yang baru. Bener nggak sih? Bener. Ya. Tapi kan yang sedeng perempuannya. Oh. Ya, kalau perempuannya sedeng, tetap bilang sama pasangan gue bilang, kamu nggak boleh kayak gitu. Kalau mau temuin gitu lah, ajak ketemu, kasih waktu dia juga untuk bareng sama anaknya gitu. Jadi kayak bagi waktu, Allah hayalannya tinggi banget ya, Bo. Hayalannya udah dreamnya udah tentang housewife loh. Housewife loh. Tapi emang lu harus ada pandangan. Gua nggak mau punya anak, nggak mau punya orang yang punya anak, ribet, Gap, baby mama drama.
Tapi Oh, anaknya enggak Yoke. Kalau lu nggak bisa kayak Gaby, kalau Gaby kan ibu-ibu. Kalau lu kan ibaratnya kan kalau lu tuh apa tante-tante Masih girang iya kalau iya lu. benar-benar. Mm-mm. kalau gue tuh tipe orang yang suka ngomong, gue suka ngomong anak kecil, gue suka ngomong apa, pokoknya gue suka di dapur, suka di rumah aja. Makanya di rumah gue Cocok. tipe orang jarang. Lu tanya sama dia, gue tuh nggak suka keluar, diajakin ayolah ke sini, gue mageran gitu, gue di rumah aja deh gitu. Gue tuh tipe orang mageran, gue lebih seneng kayak di rumah, di dapur. Kalau lu suruh ke dapur, Ya, nah rajin gue. Kalau lu suruh di dapur, gue rajin. Pokoknya asal ada dapur, asal ada peralatan masak atau apa gitu, gue rajin. Gue tuh tipe ya. orang yang sukanya di dapur lengkap semuanya. Gue bisa masak, ada anak oe oe, mama, mami, karena I'm hungry, ada tuh nyiapin makan buat anak kayak gitu dari gue. Banci-banci ala ibu-ibu, Mak. Mak ya, Ember. ibu-ibu. Kan hayalan bagi kan beda-beda Ya. Nanti Yoke. Mama ada tete, ada susunya. Tapi bisa terjadi itu gap gampang banget terjadi di Amerika. Di Australia juga bisa. Tapi Australia aku nggak tahu. Tapi di Amerika aku jamin bisa. Tergantung lu open mind nggak gitu. Karena ya balik lagi ke lu kan, itu putusan lu. Tapi gue ngerti kalau misalnya apa nggak mau stay, ya udah 3 bulan lu balik. Nanti lakinya pasti kasih lu uang pulang pergi. Gap, ngurusin anak itu sebulan tuh pasti harus perlu 1.000 atau 2.000. Ngasih lu tiket cuma $2.000 doang mah gampang, Gap. Iya kan. Iya, jadi tiap 3 bulan lu ke Indo gitu, balik lagi sebulan, balik lagi ke Amerika gitu. Sampai ya lu di fase kayak ya udah langsung pengen merit gitu. Nah, udah merit ya lu paling setahun 2 tahun sampai keluar green card, nah baru lu baru pulang. Iya, hayalanku emang ibu-ibu guys. Hayalanku tuh aku tuh gini ya, mungkin karena umur ya, faktor umur ya. Kalau dulu aku kayak juga Ya. hayalannya tuh masih pengen centil-centil, kelayaban, jalan, suka. Aku dulu mah diajak party mah setiap malam juga hayu dulu. Kalau sekarang udah enggak, udah semakin berumur itu aku kan udah masuk umurku 35 itu aku udah 34 itu udah mulai males gitu, udah mulai males kayak males keluar, males kayak party-party, nongkrong-nongkrong, udah males. Pengennya itu di rumah. Nah, di rumah kan kalau ada mainan kan enak. Ada dimainin, ada anak ngobrol gitu kan, pokoknya ada diurus gitu, pengennya kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada anak pun, Gap, bisa bayi tabung tahu di sini apa dibiayain Ke rahim orang ya. rahim orang. Karena Iya. kan kalau misalnya pasangan sesama jenis atau pasangan lesbi atau transgender, company-company yang besar ya kayak Google gitu-gitu, mereka provide ada asuransinya buat bayi tabung. Nggak mau gue bayi tabung kayak gitu. Kalau ngurus dari bayi nggak mau, gue maunya yang gue udah pernah ngurus dari bayi juga. Gue ngurus anak tuh dari merah sampai umur 7 bulan. Sampai umur 7 Ya kalau bulan. nggak lu adopsi aja, nanti adopsi anak-anak yang masih 5 tahun atau berapa tahun bisa. Nggak mau, jadi gue nggak mau adopsi juga. Gue pengennya darah daging dari suami gue pengennya kayak gitu. Anaknya walaupun anaknya udah sekolah gitu, kayak udah TK gitu, gue maunya kayak gitu, ngantar siap bangun dia tidur, apalagi anak kan habis mandi dia, iniin rambut dia, ngepangin rambut dia, terus nganterin pergi sekolah, siapin bekalnya sekolah, kayak gitu, maunya kayak gitu. Maulan belum, nanti tunggu anaknya apa rewel gitu ngejengutin dia terus nangis-nangis, dia bilang you're not my mommy, you're transgender, you're bencong. Dikatain sama anaknya nanti. Iya, kalau dia udah dapat anak yang punya, dapat suami yang punya anak, dia udah nggak usah lagi nyampur werwong, udah menghilang aja dia jadi pewong. Tapi kan anak-anak kan ada kurang-kurang ajarnya, Mak, kalau misalnya lagi Ya umur-umur jangan sampai pula gila-gilanya. anak tiri kita tahu kita cong. Jangan Gap, lu nggak boleh itu ya, nggak boleh nyubit, nggak boleh Enggak, sampai ada bekas, nggak boleh. aku sama anak kecil tuh nggak pernah. Makanya anak kecil ngeliat aku tuh semua di sini ya, Yuka, di apartemenku, aku kalau udah buka pintu tuh penuh teriak depan pintu, anti Gaby, ngajak main, saking anak kecil senang sama aku. Harusnya kau tuh guru TK, Gaby, kau tuh harus jadi guru TK. Gak mau juga aku guru TK, mak puyeng.
Ya kalau misalnya itu juga lu bisa jadi kerja di apa neni-neni gitu bisa sih. Gajinya gede loh, gap 3.000 $4.000 loh sebulan. Iya, Daycare anak gitu. kecil gitu. Ya di daycare misalnya waktu orang tuanya kerja, ya udah titipin aja anaknya di sini, lu kasih makan, lu nanti tiduri apa eh, ada tidur siangnya gitu, ada belajarnya juga gitu. Bangun, mimpi kalian terlalu tinggi, nggak apa-apa sayang. Mimpi kita mah selalu tercapai. Setinggi apapun mimpi kita, insya Mimpi Allah. mimpi gimana tinggi orang beneran si Gaby mau ke Amerika yang kedua kali ini yang ngomong hater deh. Pasti di pasti mimpi kalian yang tinggi ini kan gua bukan berhayal, aku cuma bilang realitinya bisa, makanya aku bilang Gap lu harus ke New York, kalau ke New York bisa jadi reality. Kalau di San Francisco enggak, karena tempatnya terlalu mahal dan orang-orangnya terlalu sibuk, jadi nggak punya waktu untuk dating gitu, datang-datang cuma maunya have sex doang. Kalau di San Francisco, Kalau di LA, LA harus ketemunya yang benar-benar bapak-bapak gitu ya, bisa. di LA sih ada bapak-bapak lawyer. Lawyer dia duda, anaknya udah gede-gede, anaknya udah nikah, dua anaknya udah nikah. Dia baru putus sama mantannya orang Thailand. Udah bukan baru putus, sudah lama. Nah, dia suka sama Eke. Kemarin pas di LA tuh Eke ketemu dia, ketemu sama dia, kita lunch apa. Sampai sekarang tuh masih keep in touch gitu loh, masih nanya Bisa kabar kamu LA bisa. apa. Tapi dia selalu nanya, kamu nyarinya sekarang untuk apa? Kalau aku nyarinya untuk teman hidup, untuk serius gitu. Tapi Eke belum pecah lubang. Eke belum pecah lubang. Oh, Nah, oh, dia taunya lu pewong. eh, Ya, ya harus pecah lubang dulu lah, iya. ntar dia ilfeel. Nanti Eke mau pengakuan dosa sama dia, nanti mau Tapi pengakuan. ya Tapi dating. jangan salah itu apa namanya Joke. Kalau di dunia kita yang cong dendong operasi nenong ini untuk apa namanya untuk pengakuan itu setelah benar-benar kita udah terikat, dia udah terikat sama kita, dia benar-benar jatuh cinta sama kita, nggak apa-apa pecelup. Tapi Ya juga kalau sih, dia belum karena kan akan. karena kalau belum dia terikat dan cinta benar sama kita, giliran dia pecelup, kita tuh dibuang kayak tai. Tapi takutnya gini, Mak, dari cinta jadi benci. Aku takutnya itu Nah, aja. Nah, disitulah tapi kalau nanti tahu gue kebanyakan teman-teman baju gue dimutilasi yang karena udah gitu, Mak. nggak tahu mak yang teman udah potong kenti yang tadinya dia pewong, tahu pewong terus pecelup, akhirnya pecelup, tapi karena udah terlanjur cinta, karena memang udah sayang, udah kayak itu nerima apa adanya aja, tapi benar-benar harus benar-benar udah cinta, udah terikat. Banyak lah teman-teman gue di sini yang udah potong kenti, akhirnya ujung-ujungnya pas habis kawin pecelup, tapi tetap aja mereka jalankan karena udah cinta, udah sayang. Ya, Eke tuh kayak gini. Eh, Makanya sampai sekarang tuh mudah-mudahan aku kalau misalkan dapat suami atau dapat pasangan orang bule Aussie, kan deket tuh kan, dari iya, Aussie iya, iya. deket. Lebih make sense sih itu. Aussie, makanya aku tuh nantilah aku mau apply visa Aussie, rencana mau ke Aussie, mau coba cari laki di sana aja, siapa tahu dapat kan. Di Bali sih banyak sebenarnya gitu kan untuk dapat laki Aussie. Cuma kalau yang udah di Bali ini kan kita kan apa cup kan, cup kembang kuncup. Kita nggak tahu kenalnya di negaranya dia, kita tahu dia siapa, kerjaannya apa, siapa. Kalau tinggal di Bali ya bule tukang sapu di Aussie aja pergi ke Bali bisa banyak duit kan. Iya. Ya, benar, Ada benar, lo Gaby di Paris ini disangkanya kali bule itu keong, banyak dutanya kali ya. Di Bali jadi manja-manja kan. Pas sampai sini uang jajan pun nggak dikasih. Pelitahan, pelitur. Nangis itu pewong itu. Kopi makanya jangan dikira ini Blendong itu banyak duitnya aja. Iya di Bali dia banyak duit, bayar tahu pakai euro, tukar rupiah banyak. Kalau bilang kayak gitu. Bisa. Ya kalau misalnya di LA nggak, tapi karena mungkin lebih kemungkinan di Amerika sih. Kalau di Australia lebih banyak pilihan, Gap, karena tinggal gampang ke Bali, ke Indonesia pakai Tinder. Kalau ke Amerika kejauhan, jadi pilihan orang yang gini ya. Kalau cewek-cewek yang udah independen bisa kerja sendiri, dia pasti milih-milih. Kalau Gaby kan pendatang nih, seolah-olah kan datang ke sana, jadi pemikirannya Gaby nggak apa-apa deh, gue di rumah ngurus anak. Kalau yang independen, ngapain gue tinggal di rumah ngurusin anak, gue bisa kerja, gue bisa provide, ngerti nggak? Jadi mindset lu masih ya udah gue diem di rumah aja ngurusin rumah, ngurusin anak, nggak apa-apa. Kalau cewek-cewek yang independen, ngapain lu bayar neni aja, emang lu gue babu lu, jadi harga tingginya terlalu naik, jadi
mereka nyari ya kayak lu, Gap. Iya sih. Makanya kayak teman gue tuh kan yang di Aussie si Ayu, dia dia kerja juga, dia bikin bikin studio les di rumahnya dia ngurus anak, jadi bangunnya bener-bener pagi, nyiapin sarapan anak-anaknya semuanya, udah gitu ngantar anaknya pergi sekolah, ngantar anaknya pergi ke daycare, udah gitu dia ngambil klien untuk les, yang dia jemput anaknya sekolah, siapin makanan, kayak gitu tuh full. Bener-bener full of mom, tapi sambil kerja. Terus Hani juga, temanku si Hani juga kayak gitu. Tapi yang gue takutin nih, jiwa ngelontong lu bisa berhenti nggak? Bisa lah. Ya wes. Kalau uangnya tercukupi mah ya. Nggak mungkin lah Yuka juga gue mau sampai udah kayak gini gue masih ngelonte. Mungkin siapa juga mau kan? Wah, bukan gitu. Maksudnya kan kalau kita punya hasrat kan, takutnya lu horny, lu cheating, nanti lu digebukin sama dia karena bule itu kebanyakan posesif. Jujur ya, gue nih jujur ya yang nonton 800 lebih. Gue sampai saat ini tuh gue udah nggak ada rasa sange. Gue tuh udah ada rasa horny. Kalau gue kayak begitu, karena gue duit, karena butuh duit gitu loh. Yes, tapi kalau tuh kata Bianca, yes, panutanku. Iya kan, si Ayu tuh bener-bener gila, the best, juara sih. Kerja juga, ngurus anak juga, ngurus suami juga, gila, parah. Makanya gue tanya kan, kebanyakan cewek-cewek yang udah kebiasaan sama laki ngejual gitu karena hasrat gitu. Ternyata Gaby nggak pakai hasrat, cuman duta doang kan. Aku tuh udah lama nggak sangean sama sekali. Lu ya, cowok ganteng nih ya, cowok ganteng tidur sama gue, ganteng nih ya. Kalau misalkan kayak udah sekali ngewe, atau misalkan kayak belum ngewe pun, kayak gue udah dielus-elus, gue dicium-cium gitu, belum tentu gue mau diewe sama dia. Udah belum tentu gitu, karena emang gue udah nggak sangean, udah hilang rasanya itu. Gue maunya ngewe dibayar gitu. Ya. Tapi kalau misalnya yang laki-laki 50 tahun ke atas, emang kalau tujuannya mereka cuma cari teman hidup, ya paling ngewenya nggak tiap hari juga, Gap. Paling ya seminggu sekali. Karena kebanyakan mereka juga perlu bantuan pakai Viagra gitu. Jadi emang bener-bener kesepian, Gap. Dia cuma perlu teman hidup. Iya, gue butuhnya kayak gitu tuh. Kanja, naiklah kau Puki Jahanam. Kanja Gega. Si Kansa ini dari tadi ngintip-ngintip doang loh. Enggak. Kan habis coyuy. Dia udah request nggak naik. Iya, pengennya kayak gitu, pengennya dapat suami yang ya udah pengen di rumah gitu. Aku tuh pengennya di rumah kayak Bianca gitu tuh. Nah, kayak Bianca tuh, di rumah kayak ngurus anak. Kayak gitu, aku pengennya kayak gitu, ngurus anak. Aku nggak lu sama berondong? Kayak Marini kan berondong kan? Marini nggak berondong sih. Umurnya sama kayak Eke. Ya, di compare sama Marini ya berondong lah. Iya, benar. Iya, tapi udah nggak berondong lagi. Laki Marini kan udah 30-an. Tapi Gap, misalnya kan lu 36 gitu ya. Berapa? 3 lu? 37. 37. Bulan ini kan 37 kan. Gue 32 bulan ini. Dapat pasangan yang 25 tapi punya anak, tapi dia IT, mau nggak? Atau nggak ya ada kerjaan lah? Mau lah. Mau nggak? Jadi di 10 tahun di bawah lu tapi mau. Kalau misalkan nggak masalah. Oh ya wes, banyak kayak gitu, Beb. Soalnya mereka punya anak masih umur 20, 25 gitu ya. Jadi istilahnya kecelakaan, ngerti nggak sih? Jadi nggak pakai kondom, nggak apa. Jadi buntingnya nggak merit dulu. Request lagi, coba request. Mau kayak begitu, nggak apa-apa, cari kalau ada itu. Disiksa, nanti dibilang itu Maulan nyiksa nenek ini lagi itu. Mbak Wulan di mute dulu sayang, ntar disangkanya disiksa lagi itu nenek-nenek. Jadi bilang dicubit-cubit lagi. Terus kok mau ngapain, Mak? Aku mau kawin. Iya. Kau udah rebut suaminya Thalia. Ini yang paling kayaknya kamu sama si Kanza nggak sih? Si Gaby sama si Kanza ya nggak sih? Apa? Yang buffering?
Enggak. Enggak, lu sama Mak Ulan. Ah, gara-gara Kanza naik ini kacau. Oh ya. Kanza Gara-gara turun dulu ya, mau- bentar gak? Coba. Di situ ku invite lagi. Iya, hayalanku, ku bilang hayalanku. Siapa aku yang turun? Enggak, Yuka Iya. turun. Ya udah, aku turun lah. Yuka yang turun. Habis itu ku naikin lagi. Zagaril emang ketularan kakek gitu. Keturunan itu nggak bisa jauh-jauh sayang. Pemikirannya tuh. Kanza datang-datang fitnah. Oh iya, Itu udah beredar loh di surat kabar. Aku kan nggak fitnah. Aku udah beredar loh. apaan? Nggak dibilangnya aku fitnah bahwa kau merebut suaminya Thalia. Surat kabar apa lagi anjing? Kau bener-bener ya Kanza ya, kau rajin bener kau. Ini buffering ini gimana sih? Ini kali gara-gara Kanza nih buffering ini. Gara-gara kena, Mak, itu bukan buffering gara-gara aku, tapi gara-gara tai nenek itu kena handphone. Kok nenek-nenek ini pula kau salahin kau masuk buffering, Neneng. Aku nggak ada gambar. Masa sih anjing? Aku ada loh, jelas loh. Mak Ulan yang buffering di sini di mana? Siapa, Mak? Di sini kau yang nggak kelihatan dengan kami. Aku kelihatan nggak, Mak Gap? Aku kelihatan sama Kanza, Mak Ulan gak Kelihatan Mak Ulan yang enggak. Oh, coba aku turun ini kalau begitu. Masa aku yang buffering? Mak Ulan udah dibilang gara-gara Mama pegang tai ini